Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat IRMC, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman kepada saudara yang saya beri tema Aliansi Perang Harmagedon dan rahasia nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita tahu sesuai dengan konsep Alkitab bahwa perang Harmagedon itu bukan perang bangsa yang bangkit melawan bangsa ataupun kerajaan melawan kerajaan, tetapi sebuah aliansi tersembunyi, satu aliansi multinasional yang keberadaannya menentang kebenaran Tuhan, yang keberadaannya menentang anak domba Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dan aliansi itu tercipta dari para raja di bumi, kemudian juga orang-orang yang merasa keadilan dan kebijakan Tuhan yang terjadi atas semesta alam ini tidak adil. Kebijakan dan keadilan Tuhan itu memang bisa berwujud berkat, tetapi bisa juga berwujud krisis ekonomi, bahkan juga bisa berwujud bencana alam, kemudian bahkan juga bisa berwujud peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengajarkan kepada kita supaya kita belajar memiliki jalan pikirannya Tuhan. Kita mengerti kebijakan dan keadilan Tuhan. Apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas izin Tuhan, semuanya atas kebenaran dan keadilan Tuhan. Jadi ketika sesuatu yang baik menimpa saudara, saudara tetap bisa mengucap syukur. Tetapi ketika sesuatu yang seolah-olah tidak enak menurut saudara, mungkin ujian, mungkin sakit penyakit, mungkin saudara diizinkan tertimpa krisis, mungkin saudara diizinkan terkena satu penyakit, terkena himpitan ekonomi, terkena berbagai masalah. Saudara jangan menganggap itu sesuatu yang tidak adil, tetapi itu merupakan keadilan yang sedang dijalankan oleh Tuhan. Dan kalau saudara menghayati setiap apapun yang saudara hadapi, baik itu berkat, itu kesulitan, itu himpitan, itu sakit penyakit, ketika saudara bisa menghadapi itu dan sadar bahwa itu adalah keadilan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan jalan keluar yang dahsyat dan luar biasa. Saudara akan tampil sebagai pemenang. Dan untuk melatih memiliki hati dan pikiran yang sedemikian, memang kita harus belajar, saudaraku. Karena yang kita hadapi bukan hal enak saja, tetapi kadang hal yang tidak enak, kadang ada sakit juga, kadang ada himpitan ekonomi juga, tetapi itu jangan sampai membuat saudara menghujat Tuhan. Jangan sampai itu membuat saudara menjadi orang-orang yang kecewa. Jadi saudaraku, kebijakan dan keadilan Tuhan itu bisa berwujud berkat, bisa pula berwujud krisis ekonomi, bisa berwujud bencana alam, peperangan, bahkan juga wabah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan untuk penghabisan kalinya hendak menyelamatkan umat yang dikasihi Tuhan, baik umat yang dikasihi Tuhan itu berasal dari orang-orang percaya non-Israel atau disebut dalam Roma pasal 11 itu sebagai jaitun liar, ataupun umat yang dikasihinya itu berasal dari bangsa Israel atau yang disebut di dalam Roma 11 itu sebagai jaitun asli. Ketika Tuhan untuk penghabisan kalinya hendak menyelamatkan umat yang dikasihinya, Tuhan akan memukul bumi dengan malapetaka yang ditulis Alkitab sebagai 21 tulah akhir zaman. Dan itu wujudnya adalah 7 meterai, kemudian 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudara, 21 malapetaka ini kemudian disebut oleh Tuhan sebagai keadilan dan kebenaran Tuhan. Yang selanjutnya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 disebut sebagai nyanyian anak domba. Jadi
keadilan Tuhan itu merupakan satu nyanyian yang harus kita pahami. Itu merupakan nada-nada surga yang harus kita pahami. Jangan sampai, saudaraku, apa yang dikerjakan oleh Tuhan kepada langit, bumi, alam raya, bahkan juga tubuh manusia ini, saudara anggap sebagai sesuatu yang tidak adil. Sebab nanti arus yang menyangka sedemikian, apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu sesuatu yang menindak sesuatu yang tidak adil, nanti itu akan menciptakan satu poros yang berbahaya di akhir zaman. Dan poros itu akan membentuk satu kelompok, satu aliansi multinasional yang menentang keberadaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jadi 21 malapetaka akhir zaman itu kemudian disebut sebagai keadilan dan kebenaran Tuhan, yang juga ditulis dalam kitab Wahyu disebut sebagai nyanyian anak domba. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 15. Kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Dahulu dibaca Michael. Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Nyanyian mereka yang menang. Terus, Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. ya, ini wujudnya murka, saudaraku. Bencana-bencana, murka Allah di akhir zaman yang ditujukan oleh Tuhan untuk menghukum dunia, tetapi sekaligus menyelamatkan orang-orang yang dipilihnya. Saudaraku, ini bentuknya adalah 7 malapetaka terakhir. Satu bencana yang begitu dahsyat, di mana nanti dengan adanya bencana itu akan banyak orang yang malah menghujat, semakin menentang anak domba. Ayat 2 dibaca Michael. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Terus, Pada mereka ada kecapi Allah. terus, Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. amin. Jadi 7 malapetaka terakhir, 7 bokor murka Allah, itu merupakan satu nyanyian, saudaraku, nyanyian surga. Dan itu bunyinya, saudaraku, besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Jadi 7 cawan murka Allah, bencana terakhir yang akan menyudahi bumi ini, yang itu terasa tidak enak menurut daging, saudaraku, itu disebut besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Saudara, kita jangan sampai menjadi salah tanggap ketika kita melihat bencana, ketika kita melihat gempa, ketika kita melihat tsunami, ketika kita melihat bahkan kalaupun ada nuklir yang meletus, saudaraku, kita jangan sampai salah tanggap bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak adil dari Tuhan. Itu keadilan Tuhan yang sedang dijalankan oleh Tuhan di akhir zaman untuk penggenapan rencana-rencananya. Ayat yang ke-4 dan sampai ayat 8 dibaca Michael. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Terus, Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. terus, 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. ya, Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. terus, Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih, bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. 7, Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. ayat 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Amin. Saudaraku, jadi seperti dahulu ketika Tuhan hendak menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir, maka Tuhan memukul Mesir dengan 10 tulah. 10 tulah itu
dirasa sangat tidak adil oleh Fir'aun ataupun orang-orang Mesir. Saudara pahami ini. Jadi 10 tulah yang ditetapkan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan, dan itu dikerjakan melalui Musa, itu dirasa tidak adil oleh Fir'aun maupun Mesir. Saudaraku, itu nggak enak betul 10 tulah itu, saudaraku. Tetapi orang-orang Israel itu nggak ada yang khawatir dengan 10 tulah. Demikian pula saudara di akhir zaman. Ketika malapetaka terjadi, saudaraku, ketika perang terjadi, damai sejahtera hilang, kemudian terjadi resesi, krisis ekonomi yang begitu dahsyat, kemudian terjadi peperangan, kemudian terjadi wabah-wabah yang begitu dahsyat. Saudara, itu tidak enak menurut dunia, tetapi bagi orang yang memahami rencana Tuhan di akhir zaman, saudaraku, itu bagaikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Saudaraku, seperti ditulis dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1-4 tadi, itu satu kecapi, satu nyanyian baru yang harus dipahami orang-orang yang menang. Tadi dikatakan dalam Wahyu pasal 15, yang dipahami orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Mereka melihat bencana, mereka melihat berbagai kesulitan ekonomi, mereka melihat berbagai macam wabah. Itu bukan merupakan sesuatu yang menindas mereka, tetapi merupakan sesuatu kebijakan Tuhan, merupakan satu keadilan Tuhan. Kita harus melatih pikiran dan hati kita untuk memiliki pikiran yang seperti itu. Jadi seperti dahulu ketika Tuhan hendak menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir, maka Tuhan memukul Mesir dengan 10 tulah. 10 tulah itu dirasa sangat tidak adil oleh Fir'aun ataupun oleh orang-orang Mesir. Bayangkan saudaraku, pada saat itu ada bencana. Yang pertama itu air menjadi darah, Keluaran pasal yang ke-7 ayat 14-25. Kemudian tulah yang kedua itu katak, Keluaran pasal 8 ayat 1-15. Kemudian tulah yang ketiga itu nyamuk, Keluaran pasal 8 ayat 16-19. Kemudian tulah yang keempat lalat pikat. Tulah yang kelima itu sampar pada ternak. Tulah yang keenam itu bisul. Tulah yang ketujuh itu hujan es bercampur api. Betapa dahsyatnya ini saudaraku. Kemudian tulah yang ke-8 itu belalang. Tulah yang ke-9 kegelapan. Kemudian tulah yang ke-10 itu kematian anak sulung. Semuanya bisa saudara baca di dalam kitab Keluaran pasal 7-12 itu. Saudara, pada saat 10 tulah itu dikerjakan oleh Tuhan melalui Musa, saudaraku, ada perlawanan, saudaraku, ada penentangan oleh Fir'aun. Dan ini ditandai dengan munculnya ahli-ahli sihir di Mesir yang kemudian disebut namanya sebagai Yanes dan Yambres. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi perlawanan, penentangan terhadap kebijakan dan keadilan Tuhan yang berwujud, kalau dulu 10 tulah, itu menghadirkan nabi-nabi palsu, tokoh-tokoh palsu, penentang Musa yang namanya Yanes dan Yambres. Mereka bisa memalsukan sebagian dari 10 tulah itu, saudaraku. Tulah 1 dan kedua itu mereka bisa, saudaraku. Air menjadi darah, itu mereka bisa. Kemudian tulah katak itu bisa juga, para ahli dari Mesir itu. Tetapi namanya pewahyuan ilahi, kuasa Tuhan, hikmat dan makrifat itu tidak bisa dipalsu, saudaraku. Sampai dengan yang ke-10, maka selanjutnya mereka nggak bisa meniru, saudaraku. Demikian pula 21 malapetaka akhir zaman, saudaraku. Beberapa mungkin bisa ditiru, saudaraku. Kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Wah, aku juga bisa, saudara. Kemudian ada orang yang berbondong-bondong ke Israel, tapi tujuannya ternyata salah. Mereka berkumpul untuk membangun bait Allah yang ketiga, dan berbagai macam versi. Mungkin bisa ditiru, saudaraku. Wah, ini kita ke Israel, tetapi ternyata tujuannya keliru, saudaraku.
sama-sama ke Israel. Di sini untuk kegerakan penjangkauan bangsa Israel, saudaraku, supaya Israel bertobat, dimetrekan, menerima Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan yang lain itu ke Israel malah tujuannya keliru, saudaraku, untuk membangun bait Allah yang ketiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, saudaraku, mungkin ada lagi, saudaraku, tulah kedua akan hilangnya damai sejahtera. Wahyu pasal yang ke-6 itu, saudaraku, ayat yang ketiga dan keempat, saudaraku, ketika kuda merah itu meluncur, maka damai sejahtera itu hilang, saudaraku. Mungkin ada yang memalsu juga. Aku juga bisa menciptakan hilangnya damai sejahtera, kemudian menciptakan perang lah, saudaraku. Negara-negara yang memiliki power besar itu, mereka menciptakan situasi-situasi perang yang seolah-olah menyamai tulah Tuhan, saudaraku. Tetapi nanti tahap demi tahap sampai pada akhirnya, saudaraku, ketika 7 cawan murka Allah ini dikerjakan oleh Tuhan, maka, saudaraku, kuasa kegelapan itu tidak bisa lagi meniru, saudaraku, karena itu begitu dahsyat, saudara, berpengaruh pada langit, bumi, samudra raya, matahari. Ya, konon ada yang bisa menciptakan matahari juga, saudaraku. Ada matahari buatan, saudaraku. Nah, seperti itu, saudaraku. Nanti membuat orang itu nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya pada kekuatan Tuhan. Tetapi nanti pada sesi-sesi akhir, saudaraku, mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh para hamba Tuhan itu tidak akan bisa ditiru oleh teknologi. Saudara ingat ini baik-baik. Mungkin sekarang ada juga yang bisa membuat robot. Wah, aku juga bisa menciptakan nyawa. Akhirnya robot dikasih satu sistem yang sedemikian canggih sehingga terciptalah robot-robot humanoid, saudaraku, yang begitu mirip dengan manusia, bahkan mulai bisa mengerti alur berpikirnya manusia, mulai bisa mengerti perasaan-perasaan manusia, saudaraku. Jadi ada arus yang menentang, saudaraku, dan itu, saudaraku, membuat manusia nanti menjauh dari Tuhan, tidak percaya pada Tuhan, saudaraku. Seperti halnya juga Yanes dan Yambres itu memiliki kemampuan sihir yang luar biasa, sampai kepada tulah yang kedua itu pun ditiru. Di akhir zaman pun demikian. 21 malapetaka akhir zaman itu juga bisa ditiru, saudaraku. Kegerakan kuda putih, kuda merah bisa, saudaraku. Bahkan menciptakan manusia-manusia, robot-robot humanoid, mereka bisa, saudaraku. Menciptakan matahari, katanya bisa juga, saudaraku. Banyak hal yang pendeknya itu dipalsukan. Aku ya bisa toh, berarti Tuhan nggak begitu penting, saudaraku. Itu roh Yanes dan Yambres yang dahulu menentang Musa. Saudaraku, kelompok inilah yang nanti pada akhirnya, saudaraku, yang menciptakan matahari kembar lah, saudaraku, yang menciptakan robot humanoid lah, saudaraku, yang seolah-olah bisa menyamai kehebatan Tuhan lah. Itu nanti yang akan menciptakan front, di mana front ini akan menggalang raja-raja di bumi, menggalang para presiden-presiden, pemimpin-pemimpin di bumi untuk mereka sepakat melawan anak domba. Ah, Tuhan itu apa? Yang ada itu kan kenyataan, kita bisa bikin ini. Saudaraku, mereka berkumpul di dalam satu tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Saudara, jadi perlawanan penentangan Fir'aun ini ditandai dengan munculnya ahli-ahli sihir yang kemudian disebut namanya sebagai Yanes dan Yambres. Di akhir zaman juga begitu, saudaraku. Bencana gempa bumi, orang juga bisa bikin gempa, saudaraku. Ledakan nuklir jadi gempa, jadi tsunami. Oh, bisa juga, saudaraku. Tadi bisa juga menciptakan robot-robot humanoid yang sudah mirip manusia, saudaraku. Jadi berbagai macam mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan ini, saudaraku, juga ditiru manusia. Tetapi nanti pada fase-fase tertentu, kalau dahulu setelah tulah yang kedua, tulah ketiga dan selanjutnya, itu Yanes dan Yambres, para ahli sihir di Mesir, ahli jampi di Mesir, sudah tidak bisa. Demikian pula ilmu pengetahuan dan teknologi ini nanti tidak akan bisa meniru 21 malapetaka akhir zaman itu, terutama ketika menginjak
kitab Wahyu pasal yang ke-15, 7 cawan murka Allah itu dicurahkan. Saudara, kita akan membaca 2 Timotius 3 ayat 6 sampai 9. Dibaca Michael. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Ya, amin. Kesukaan mereka itu kasak kusuk, saudaraku, menyelundup ke sana kemari. Bukan untuk menciptakan kerukunan tubuh Kristus, tetapi menciptakan satu semburan-semburan ajaran-ajaran yang memecah belah. Saudaraku, mereka menyelundup ke sana kemari untuk menciptakan berita-berita palsu. Saudaraku, wah, akhir zaman itu kan cuma nanti masih panjang sekali, itu nggak akan terjadi, saudaraku. Padahal Alkitab ini menulis, saudaraku. Nah, saudara, kita harus waspada dengan hal yang demikian. Orang-orang yang suka menyelundup, memberitakan hal-hal yang memecah belah. Saudaraku, itu pekerjaan-pekerjaan dari kuasa kegelapan. Jadi kalau saudara melihat orang yang menyukai terpecah belahnya tubuh Kristus, kasak kusuk sana sini, suka menyelundup ke sana kemari, saudaraku, untuk menciptakan ketidakharmonisan dalam tubuh Kristus, waspada. Itu Yanes dan Yambres akhir zaman. Saudaraku, ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ya, Yanes dan Yambres akhir zaman. Itu mereka akan bilang, akhir zaman itu masih lama sekali, matahari tahun miliaran tahun, saudaraku, dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi nanti akan menyaksikan datangnya 21 malapetaka akhir zaman ini. Wah, saya juga bisa mengatakan seperti itu, saudaraku. Wah, itu kan sudah biasa. Ini Yanes dan Yambres itu begitu, saudaraku. Jadi roh Yanes dan Yambres itu mereka menyusup, dikatakan menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Mereka dengan ilmu sihirnya, saudaraku. Dengan sihir itu kalau di akhir zaman ya menunjuk kepada pengetahuan yang menjauhkan kepada Tuhan, saudaraku. Itu sihir akhir zaman, saudaraku. Mereka itu seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Keberadaan 21 tulah akhir zaman itu mereka tentang, saudaraku. Mereka tentang. Aku juga bisa kalau begitu, saudaraku. Aku juga bisa, saudaraku. Itu Yanes dan Yambres. Tapi namanya pewahyuan itu tidak akan bisa ditiru sampai kepada tuntasnya, saudaraku. 1, 2 mungkin bisa. Seperti Yanes dan Yambres. Itu tulah ke-1, tulah ke-2 bisa, saudaraku. Tetapi nanti ketika menginjak kitab Wahyu pasal-pasal yang terakhir, mereka itu bingung. Banyak di akhir zaman orang yang menyampaikan kitab Wahyu, tetapi begitu masuk Wahyu pasal 1, 2 masih enak, saudaraku. Wahyu pasal 3, 4, 5 masih enak. Wahyu pasal 6 mulai bingung. Wahyu pasal 7 pusing. Wahyu pasal 8 bingung lagi, saudaraku. Wahyu pasal 11 ngawur, saudaraku. Wahyu pasal 12 semakin ngawur, saudaraku. Ini Yanes dan Yambres, saudaraku. Kalau ngomong kitab Wahyu pasal 1, 2 masih gampang, bodoh, sama, saudaraku. Tetapi ketika menginjak sesuatu yang sulit, hukuman-hukuman Allah yang berbicara mengenai ketentuan, mengenai hukuman-hukuman Tuhan, mereka nggak akan bisa lagi. Pembukaan firman nggak bisa lagi, saudaraku. Nah, kita harus waspada dengan roh Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Karena dikatakan di sini, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Mereka nggak bisa lebih maju, saudaraku. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi, menyampaikan kitab Wahyu tanpa roh pewahyuan, itu nanti tidak akan bisa maju, saudaraku. Kebodohan mereka nanti akan nampak. Karena apa? Karena nanti lama-lama nggak akan bisa menyampaikan kitab Wahyu sesudah menginjak Wahyu 11, 12 itu nanti akan bingung. Gog Magog terjadi sebelum Harmagedon kok terjadi perang
antara bangsa melawan bangsa. Wah, ini Amerika mulai berperang. Wah, ini Harmagedon. Bukan begitu Harmagedon itu, saudaraku. Harmagedon itu satu front aliansi tersembunyi, terselubung yang keberadaannya itu menentang Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Itu perang Harmagedon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan pada saudara, orang-orang akhir zaman juga akan banyak yang tidak memahami jalan dan keadilan Tuhan, sehingga salah pengertian terhadap datangnya 21 tulah akhir zaman. Salah pengertian, mengira itu bukan tangan Tuhan. Kemudian ada yang meniru-niru seperti Yanes dan Yambres. Ada juga yang berdoa dan menolak. Padahal itu ketetapan Tuhan, saudaraku. Kalau meterai pertama dibuka, itu ketetapan Tuhan. Meterai kedua, ketetapan Tuhan. Meterai ketiga terjadi resesi, itu ketetapan Tuhan. Meterai keempat, perang yang melanda 1/4 wilayah bumi, itu ketetapan Tuhan. Nggak bisa ditolak. Jangan terjadi perang. Nggak bisa. Saudaraku, itu nggak bisa. Maka saudara harus paham apa yang disebut dengan keadilan Tuhan. Saudara harus memahami apa yang disebut jalan dan keadilan Tuhan. Sehingga kita tidak salah ketika menghadapi datangnya 21 tulah akhir zaman. Jadi, saudaraku, kalau Yanes dan Yambres itu mereka, saudaraku, bahkan meniru karena nggak percaya, saudaraku. Bahkan juga hikmahnya apa, saudaraku? Kita harus belajar memahami cara kerja Tuhan, bersyukur untuk setiap keadaan yang terjadi di muka bumi ini, berkat ataupun hal yang kurang enak. Bahkan ketika ada wabah, ketika ada bencana, perang, kelaparan, krisis ekonomi, kita harus ngerti bahwa itu semua adalah keadilan Tuhan yang sedang berjalan di muka bumi. Saudara, orang yang tidak memahami keadilan Tuhan itu nanti akan menjadi orang-orang yang kecewa karena kebijakan dan keadilan Tuhan itu dirasa menyiksa. Seperti halnya ketika Fir'aun terkena 10 tulah. Orang Mesir terkena 10 tulah. Itu sesuatu yang menyiksa. Tapi bagi orang pilihan itu bukan siksaan. Itu justru satu momen yang berharga untuk mereka segera diselamatkan. Kalau terjadi 21 malapetaka akhir zaman, itu bukan sesuatu yang menyiksa saudara, tetapi itu sesuatu momen yang akan segera membawa saudara kepada keselamatan di akhir zaman. Sudah diselamatkan dari bahaya-bahaya besar di akhir zaman. Jadi orang yang tidak memahami keadilan Tuhan nanti akan menjadi orang-orang yang kecewa karena kebijakan dan keadilan Tuhan itu dirasa menyiksa. Mereka menghujat dan terus menghujat. Saudara, ada orang itu sakit tetapi bukannya bertobat, tapi malah tambah menghujat kepada Tuhan. Aku sudah ikut Tuhan, kenapa sakit begini? Sedang diuji ekonomi, saudaraku. Tidak, mereka malah semakin dekat, tapi malah menjauh. Tuhan, aku sudah ikut. Kenapa terjadi begini, saudaraku? Saudara belajar pahami ini. Kalau saudara paham dengan kebijakan dan keadilan Tuhan, maka berbagai macam hal yang mungkin terasa tidak enak itu Tuhan akan kasih solusi yang dahsyat di luar pemikiran saudara. Saudara, jadi orang yang tidak memahami keadilan Tuhan nanti akan menjadi orang-orang yang kecewa karena kebijakan dan keadilan Tuhan itu dirasa menyiksa. Mereka menghujat dan terus menghujat dan akhirnya membentuk sebuah aliansi multinasional. Ya, dalihnya juga perdamaian, saudaraku. Berdalih mengatasi perekonomian dunia. Wah, supaya damai, saudaraku. Dalihnya seperti itu. Berdalih menghentikan wabah, saudaraku. Menghentikan wabah, kemudian mengadakan banyak hal, ya, saudaraku. Saya tidak perlu menyebut. Puncaknya mereka membentuk suatu aliansi yang memang melawan Tuhan Yesus Kristus, anak domba. Kita akan membaca Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 16, dibaca Michael. Wahyu 16 ayat 1 sampai 16. Ketujuh malapetaka. Ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Terus, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi.
Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Amin. Ini ketika malaikat pertama menumpahkan cawannya, kemudian timbul wabah yang dahsyat, bisul, helkos, satu penyakit yang begitu ganas, yang kelihatan, ya saudaraku, terlihat dari luar. Ini orang-orang yang keren, yang ganteng, yang cantik, nanti wajahnya jadi jelek, jadi bernanah, saudaraku. Bisul yang begitu besar, busuk, saudaraku, dan cepat sekali, saudaraku. Namanya ini helkos bahasa aslinya, saudaraku. Dan ini nanti akan terjadi di akhir zaman sebagai yang pertama dari cawan yang ditumpahkan oleh Tuhan ke atas muka bumi. Ayat yang ketiga, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ya, amin, saudaraku. Jadi karena ada wabah, saudaraku, wabah yang namanya helkos tadi, nanti tentu dunia akan terjadi semacam situasi darurat. Dan itu nanti alasannya juga mengatasi wabah. Saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Kemudian ayat yang keempat, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Terus ayat yang kelima, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Amin. Jadi ini suara dari malaikat, suara dari surga, ketika melihat bencana terjadi atas bumi, atas air dan seisinya, saudaraku. Surga itu ngomongnya seperti ini, saudaraku. Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Padahal manusia di bumi mengutuk. Wah, kenapa terjadi begini? Kenapa terjadi air menjadi darah, air menjadi tercemar? Orang-orang di bumi mengutuk, saudaraku. Tetapi surga itu ngomongnya beda. Adil engkau yang ada, yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Ini perkataan malaikat dan juga perkataan saudara yang masuk di dalam kegerakan di akhir zaman akan mengatakan seperti itu. Seperti Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4 tadi. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Demikian malaikat juga berkata begitu ketika melihat penghakiman atas bumi, bencana-bencana di atas bumi. Jarang tahu orang yang demikian, saudaraku. Rata-rata mulutnya ini nggak paham dengan apa yang terjadi, bahwa itu merupakan ketetapan Tuhan. Yuk dibaca selanjutnya. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Ayat yang ke-7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Ya, amin. Ini suara mezbah, suara dari surga, saudaraku. Mezbah korban bakaran, tusiasterion. Pertama menunjuk pada korban Kristus, kedua menunjuk kepada kekuatan di mana saudara belajar berkorban, memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu bisa berseru, saudaraku. Jadi tusiasterion itu mezbah korban bakaran, itu juga berseru di surga, saudaraku. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Jadi bencana-bencana yang terjadi di bumi, kesulitan-kesulitan, sakit, penyakit apapun, itu oleh orang-orang surgawi, orang-orang yang diselamatkan, mereka tetap berseru, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman. Itu dinyatakan sebagai kebenaran dan keadilan. Ayat 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. 9, perhatikan. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ya, jadi manusia ketika bersikap menghadapi bencana-bencana, malapetaka 21 tulah akhir zaman, mereka, saudaraku, kebanyakan akan menghujat Tuhan, menghujat nama Yesus, saudaraku, yang berkuasa atas malapetaka itu. Ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu,
dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Amin. Kerajaan menjadi gelap, saudaraku. Saudara melihat atau mungkin pernah dengar informasi kalau bom nuklir diledakkan, mungkin kalau 1 belum ya, 2 belum, kalau 3 itu bisa menjadikan bumi ini gelap, terjadi musim dingin yang begitu panjang, dan ini sudah dibicarakan oleh para pemimpin dunia, saudaraku. Jadi langit menjadi gelap, saudaraku. Terus ayat 12, 11. 11 dulu ya. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Iya, jadi tetap saja mereka itu nggak ngerti bahwa berbagai macam bencana, ada bencana wabah bisul yang ganas, ada bencana atas air sehingga air menjadi darah, ada bencana-bencana atas matahari yang menyengat, saudaraku, matahari yang menjadi gelap. Mereka tidak bertobat juga, malah makin menghujat Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Terus supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. 13, perhatikan. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Ya, amin. Ini mengingatkan bahwa perbuatan-perbuatan palsu dari nabi-nabi palsu itu terbatas. Tidak bisa menyamai mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Terbatas sampai kepada mujizat. Kalau dulu, saudaraku, mujizat tulah kedua, kata, saudaraku. Sampai ke situ saja, saudaraku. Tetapi itu pun sudah bisa mempengaruhi raja-raja di bumi. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Artinya apa, saudaraku? Berbagai macam malapetaka, berbagai macam musibah ini, saudaraku, tidak bisa ditiru oleh orang-orang di dunia ini dengan nuklirnya, dengan lasernya, dengan senjata canggihnya. Mereka akan sampai kepada hal-hal yang terbatas. Di sini digambarkan seperti tulah yang kedua pada zaman Nabi Musa. Tulah kata itu masih bisa ditiru, tetapi tulah-tulah selanjutnya sudah tidak. Saudaraku, jadi kekuatan roh-roh setan, kekuatan roh-roh setan, kekuatan dari antikris, dari nabi palsu, itu terbatas, saudaraku. Dilanjut ayat yang ke-14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Iya, jadi orang-orang yang tidak mengerti bahasanya Tuhan, tidak mengerti nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, bahwa 10 tulah di Mesir itu merupakan satu sukacita bagi Israel, bahwa 21 tulah akhir zaman itu merupakan satu sukacita bagi umat pilihan. Ini tidak dimengerti oleh dunia, sehingga mereka, saudaraku, orang-orang yang salah paham dengan musibah-musibah akhir zaman, malapetaka akhir zaman, mereka nanti akan menciptakan satu front, dan front itu, saudaraku, dikumpulkan untuk peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ini disebut sebagai perang Harmagedon. Ayat yang ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Terus? Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Iya, jadi perang Harmagedon itu adalah perang di mana aliansi orang-orang yang kecewa, aliansi orang-orang yang menentang, aliansi orang-orang yang bagaikan Yanes dan Yambres, itu orang-orang yang menentang Musa dahulu. Kalau di akhir zaman, orang-orang yang menentang anak domba atau Tuhan Yesus Kristus, mereka akan berada di satu tempat yang dalam bahasa Ibrani, raja-raja itu akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya Harmagedon. Harmagedon itu agak jauh ya dari Bait Suci, 120 km atau sekitar, pokoknya agak jauh, saudaraku. Jadi
Harmagedon itu agak jauh dari tempat bait suci di mana nanti antikris itu bertahta. Saudaraku, jadi antikris bertahta di bait suci pada akhir zaman, di zaman antikris bertahta di bait suci. Kemudian pasukan multinasional ini berada di Harmagedon, agak jauh. Jadi antara antikris si binatang itu dan pasukannya itu jaraknya agak jauh ya, saudaraku. Kemudian pelaksanaan perang Harmagedon itu ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu terjadi perjamuan kawin anak domba. Kemudian terjadilah apa yang disebut sebagai perang Harmagedon. Jadi perang Harmagedon itu bukan perang antara bangsa bangkit melawan bangsa ya, tetapi antara aliansi multinasional, pasukan multinasional akhir zaman yang mereka akan bersepakat melawan Tuhan Yesus Kristus. Itulah perang Harmagedon. Makanya kalau saudara berbicara tentang perang Harmagedon ataupun ada orang berbicara tentang perang Harmagedon, perang Harmagedon, saudaraku, wah itu Amerika mulai perang, Rusia mulai perang. Belum, itu bukan perang Harmagedon. Kalau seperti itu, saudaraku, perang Harmagedon itu adalah perang aliansi dari pasukan multinasional yang bersepakat melawan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca pelaksanaan dari perang Harmagedon. Jadi perang Harmagedon dirancang di kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Tetapi dilaksanakan di Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Dibaca Michael. Wahyu 19 17 sampai 21. Binatang serta nabinya dikalahkan. Terus, Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, terus, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang baik, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. jadi dalam perang Harmagedon itu semua orang mati, saudara, karena ini perang terakhir di saudaraku yang akan menyudahi dunia ini. Ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi mereka berkumpul di Harmagedon tadi, saudaraku. Kemudian ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Terus Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Amin. Jadi ketika perang Harmagedon itu semua manusia mati, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena selanjutnya setelah perang Harmagedon itu akan dimulailah satu milenium baru, satu masa baru yang disebut dengan masa kerajaan 1000 tahun damai. Nanti di sana yang berkuasa Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya, sementara orang mati yang lain belum dibangkitkan. Itulah kebangkitan pertama, di mana Tuhan Yesus dan orang-orang kudus nanti berada di satu kerajaan yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.